Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sinta Wulandari Irawan dari SD Negeri Karangmloko 2, Ngaglik, Kabupaten Sleman. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari BPGP DIY. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang tugas 1.1a.8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau on the which adalah bagian dari sebuah pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk mencapai manusia yang beradab. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan diri sendiri. Murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik hanya dapat menuntun, tumbuh, atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guna harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, murid harus merdeka dalam semua aspek kehidupan, baik fisik, mental, jasmani, dan rohani. Sekolah sebagai pusat pengembangan karakter atau budi pekerti hendaknya dibangun yang namanya olah cipta, olah rasa, olah karya, olah karsa, dan olahraga. Dan sebagai seorang guru, kita juga harus memiliki sikap kepemimpinan yang seperti Ki Hajar Dewantara, yaitu antara lain Engarso Sung Tulodo. Menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh atau suri tauladan yang baik. Ing Madya Mangunkarso, seseorang yang berada di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan semangat untuk diri dan orang lain. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, seseorang harus mampu memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan terkesan kaku, tidak memerdekakan murid, dan tentunya masih berpusat pada guru atau teacher center. Hal ini terjadi karena saya menganggap bahwa pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Kemudian, saya masih menganggap bahwa semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid, padahal murid mereka memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Kemudian, saya masih menganggap bahwa nilai kognitif sebagai acuan atau tujuan utama dalam pembelajaran yang saya lakukan. Jika murid mencapai KKTP, maka pembelajaran saya anggap berhasil. Selain itu, pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah mempelajari modul ini,
Akhirnya, saya memahami bahwa pembelajaran bukan hanya sekadar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai minat dan bakatnya. Selain itu, dalam pembelajaran kita harus memperhatikan semua aspek pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, akhirnya saya juga memahami bahwa kita hendaknya memberi ruang pada murid sebagai subjek pembelajaran. Antara lain, kita harus memberikan kebebasan berekspresi dan berkreasi. Kita juga harus memberikan ruang murid untuk selalu dapat mengemukakan pendapatnya. Dan kita juga harus memberikan kebebasan bahwa murid memilih bagaimana cara belajar mereka. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya lakukan di kelas antara lain mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, seru, dan menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, serta memancing dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, serta relevan dengan konteks kebudayaan yang ada di sekitarnya. Menerapkan konsep merdeka belajar, mengutamakan aspek budi pekerti, serta mengintegrasikan pembelajaran agar tercermin profil pelajar Pancasila. Melakukan refleksi. Dengan melakukan refleksi, kita akan mengetahui apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah berhasil ataukah belum. Jika belum berhasil, kita mencari lagi solusinya. Jika memang sudah berhasil, kita tingkatkan lagi inovasi pembelajaran kita. Dengan kata lain, dengan melakukan refleksi, kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan pembelajaran yang telah kita lakukan, yang tentunya mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan murid. Akhirnya, kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Pendidikan harus berpihak pada anak, atau kita harus memerdekakan dan memanusiakan anak. Serta pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja, melainkan juga karakter-karakter yang perlu dimiliki oleh anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.